Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya Bapak juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi pada akar, serta struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi batang, daun, serta bunga. Dan tentunya, struktur dan fungsi jaringan pada batang, daun, dan bunga. Nah, sebelum kepada materi, silakan kalian untuk berdoa dulu. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah, serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Pada umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku nodus. Tahukah kamu apa perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Perhatikan pada gambar di bawah ini. Perbedaan struktur luar batang monokotil dan dikotil. Pada yang pertama, batang bambu, dan yang kedua, batang pohon srikaya. Tentunya, antara bambu dan srikaya itu memiliki struktur yang berbeda. Apa yang kamu amati dari batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil? Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Contohnya seperti gambar berikut. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan, di antaranya ada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Selanjutnya, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Apakah struktur luar daun monokotil dengan daun dikotil berbeda? Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki perurutan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki perurutan daun menjala. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Pada gambar A, daun pepaya.
merupakan daun tipe dikotil. Peruratannya itu menjala. Sedangkan pada daun jagung termasuk kategori daun monokotil. Peruratannya sejajar. Pada proses fotosintesis, dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau yang dikenal dengan CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa berupa C6H12O6 dan oksigen O2, atau bisa kalian simak gambar di bawah ini dengan benar. Selanjutnya tadi kita membahas tentang struktur dan fungsi pada batang dan daun. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari pada alat kelamin jantan dan putik pada alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Bisa kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil sama? Tentunya, tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi buah dan biji. Pernahkah kamu memakan buah mangga? Jelas, tentunya kalian pernah, ataupun buah yang lainnya. Perhatikanlah, ketika kamu makan buah biasanya di dalamnya juga terdapat biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari bunga? Tentunya kamu harus tetap ingat. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau oparium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi batang antara lain menyongkong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun
dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air dan pernapasan tumbuhan. Bagaimana daun tumbuhan mampu melaksanakan fungsi tersebut? Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi dengan lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya saat siang hari, stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Selanjutnya, kerjakan soal di bawah ini.
Oke, sebelum saya tutup pada pertemuan kita kali ini, saya simpulkan dulu. Batang berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan daun berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida atau yang dikenal dengan CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air dan pernapasan respirasi pada tumbuhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Dilanjut dengan pertemuan selanjutnya. Ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.